Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 10 akuntansi untuk pelajaran ekonomi bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 11 tentang dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Ya, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 10 tentang ketenaga kerjaan. Ya, bagi yang belum melihat videonya yang tentang bab 10 silahkan dilihat. Kali ini kita akan lanjut materi kita bab 11, dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui, terjadinya perekonomian dalam dan luar negeri itu akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antar negara. Perdagangan di Indonesia saat ini itu semakin jauh seiring dengan perkembangan iptek yang pesat. Jadi dalam melakukan perdagangan luar negeri maupun dalam negeri, kita memerlukan dokumen-dokumen. Nah, dokumen apa yang harus ada dan dilengkapi dalam proses administrasi sehingga pengiriman dapat berjalan dengan lancar? Kali ini kita akan membahas apa saja dokumen yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan perdagangan dalam dan luar negeri. Adapun tujuan pembelajarannya, kita akan menjelaskan dokumen perdagangan dalam negeri, luar negeri, lalu menentukan dokumennya, lalu kita menyiapkan kebutuhan yang kita perlukan dan membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri. Nah, materi pembelajarannya untuk bab 11 ini kita bagi menjadi dua subbab. Subbab A itu tentang dokumen perdagangan dalam negeri, di sini mencakup nota kontan, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, biliet, dan giro. Sedangkan dokumen perdagangan luar negeri itu ada namanya dokumen induk yang terdiri dari dokumen pengangkutan, invoice, dokumen asuransi, dokumen tambahan. Lalu ada juga dokumen tambahan itu ada sertifikat of origin, daftar pengepakan, sertifikat pemeriksaan, sertifikat mutu, sertifikat analisis, lalu ada week sertifikat dan daftar ukuran. Nah, hal ini akan kita pelajari di video pembahasan kita kali ini. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas untuk subbab A, dokumen perdagangan dalam negeri. Jadi kegiatan perdagangan itu adalah kegiatan penting dalam ekonomi bisnis. Kegiatan perdagangan itu ada dua, ada kegiatan yang dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, kegiatan perdagangan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dokumen perdagangan yang sangat diperlukan ini demi kelangsungan kegiatan-kegiatan perdagangan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Apa saja dokumen perdagangan dalam negeri? Yang pertama ada nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti pembelian dalam perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan. Nah, nota kontan ini terdiri dari dua lembar ya. Ada lembar asli dan lembar asli ini lalu ada lembar yang harus diserahkan kepada pembeli. Lembar kedua ini disimpan oleh penjual sebagai bukti adanya transaksi secara tunai. Lalu lembar aslinya itu yang pertama itu diserahkan kepada si pembeli ya. Nah, apa saja yang ada di nota kontan? Seperti yang terlihat di gambar, ini adalah contoh nota kontan ya. Yang pertama ada identitas perusahaan yang membuat atau mengeluarkan nota kontan. Yang kedua ada nomor nota kontannya. Nah nih, nota kontan nomor ya. Nomor nota kontan ini adalah penanda untuk proses pencatatan transaksi. Lalu ada kolom tanggal terjadinya transaksi, lalu ada jenis barang yang dibeli, lalu ada jumlah barang yang dibeli, yang di sini, lalu ada harga setiap unitnya, lalu ada jumlah harga yang harus dibayarkan, dan ada bukti pembelian kredit dan penjualan kreditnya. Nah, di sini ada tanda terimanya, ini totalnya yang harus dibayarkan. Ini adalah namanya nota kontan. Lalu selanjutnya ada namanya faktur. Nah, secara singkat, faktur ini adalah rincian pengiriman barang yang terdapat daftar barang, harga barang, dan hal lain yang terkait dengan pembayaran. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga barang antara pihak pembeli dan penjual, maka akan dibuatkan faktur untuk dijadikan tanda bukti pembayaran. Dalam proses pembayarannya ini bisa dilakukan secara bertahap atau kredit ya, tergantung dari kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan setiap bukti transaksi penjualan tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal sebagai laporan keuangan perusahaan. Nah, ini contohnya nih faktur tagihan ya. Nah, ini contohnya, berarti di sini dia pembeliannya itu bisa pembayarannya itu bisa secara bertahap atau kredit. Lalu selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang merupakan alat bukti transaksi pembayaran atau penerimaan uang
ya, kwitansi ini dikeluarkan oleh si penerima uang dan diserahkan kepada si pemberi uang. Pada kwitansi ini dibubuhi tanda tangan, tanggal transaksi, serta materai untuk menguatkan legalitasnya. Nah, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kwitansi ini yang dikeluarkan ini memiliki aspek legal yang sah. Guna memastikan kwitansi tersebut memiliki syarat yang benar, maka pastikan juga beberapa hal. Yang pertama, menulis nama lengkap dan penerima serta pemberi uang. Lalu perihal transaksinya atau keterangan kwitansinya itu ditulis secara jelas, misalnya untuk pembayaran jual beli mobil dan sebagainya. Lalu ada tempat, tanggal, dan nominal uang yang harus ditulis secara jelas. Lalu ada nominal uang tersebut. Lalu selain dituliskan dengan angka, juga harus dituliskan menggunakan huruf. Lalu di atasnya ada nama, dikasih materai, lalu ditandatangani dengan tinta mengenai materai tersebut. Nah, ini contohnya kwitansi. Ya, anak-anak semuanya. Jadi, apa sih bedanya kwitansi dengan nota dan faktur? Nah, kita lihat ya. Kalau faktur itu sebuah dokumen yang dibuat oleh penjual untuk setiap transaksi bisnis yang terjadi. Faktur ini dibuat dalam sebuah buku rangkap 3. Di mana lembar pertama dikasih ke konsumen, lembar kedua disimpan untuk dijadikan dokumentasi untuk penagihan, dan yang terakhir itu akan disimpan untuk pembukuan. Sedangkan nota itu memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan faktur, tetapi nota ini hanya 2 rangkap, kalau faktur 3 ya. Di mana lembar pertama itu dikasih ke pelanggan, yang kedua untuk si penjual. Nah, kedua dokumentasi ini tidak memerlukan materai dalam membuatnya. Sementara kalau kwitansi itu dia pakai materai. Nah, kwitansi itu dia ada 2 bagian ya. Di sini ada yang harus dirobekkan di sini. Nah, di sini makanya di sini ada namanya nomor faktur. Terus di sini telah diterima dari misalnya nih Abdul Manaf, sejumlah uang 20 juta rupiah, ada hurufnya. Untuk apa? Untuk pembayaran misalnya penjualan tanah dan gedung. Lalu di sini ada nominalnya berupa angka ya. Lalu di sini ada tempat tanggal, lalu siapa yang menerimanya, lalu ditandatangani mengenai dengan materai. Seperti itu kwitansi. Oke, lanjut kita nota debit. Nota debit ini adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat pembeli. Jadi secara sederhana nota debit ini kita gunakan untuk mendebit atau mengurangi. Maka jika dikaitkan dengan usaha jual beli barang atau jasa, berarti nota debit ini untuk mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Nah, misalnya ini nota debit. Dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 50.000, dengan rekening ini telah didebit. Berarti ini kan dia dikurangin lah utangnya. Jadi utangnya berkurang sebesar 50.000. Lanjut nota kredit. Nota kredit dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang. Ya, piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan akibat adanya penurunan harga lantaran adanya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau karena terjadinya pengembalian barang dagangan. Nah, ini bisa artikan nota kredit. Diterima kembali 2 buah papan tulis karena rusak seharga 36.000, rekening ini telah dikredit. Berarti ini kuranglah piutang usahanya. Lanjut cek. Pada dasarnya, cek ini adalah suatu surat ataupun dokumen yang isinya berupa perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk membayarkan sejumlah uang yang nominalnya itu sudah tertulis pada surat tersebut kepada orang yang ditulis ataupun si pembawa cek tersebut. Kemudian, ya si pembawa cek atau si pemilik cek ini menunjukkan surat ceknya ke pihak bank akan memperoleh sejumlah uang nominal sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam cek. Nah, cek ini terdiri dari 2 lembar. Yang pertama, lembar pertama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran. Lembar kedua itu disebut dengan struk cek, dijadikan alat bukti transaksi yang disatukan dengan kwitansi tanda bukti pembayaran. Nah, supaya dinyatakan sah, cek ini harus ada materai yang dibebankan kepada pihak si penarik cek. Dalam hal ini berarti nasabah. Nah, ini adalah contoh cek ya. Lalu langsung kita masuk ke biliet giro. Biliet giro itu adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempatnya menabung. Surat perintah ini dikeluarkan supaya melakukan proses pemindah bukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening lain yang disebutkan di dalam biliet giro tersebut. Nah, jadi biliet giro ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Beda dengan cek tadi, cek bisa dicairkan. Nah, ini contoh dari biliet giro. Ya, diminta kepada saudara supaya tanggal 21 April 2018 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah 150 juta untuk rekening nomor ini atas nama ini pada bank ini. Nah, ini yang si pemiliknya. Seperti
seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk sebab B, dokumen perdagangan luar negeri. Nah, ini untuk ekspor impor ya. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, nah di sini ada dua pembaginya ya. Ada namanya dokumen induk. Ya, dokumen induk berarti yang harus ada. Ada dokumen pengangkutan, invoice, dokumen asuransi. Lalu ada dokumen tambahan. Nah, ada sertifikat of origin, daftar pengepakan, sertifikat pemeriksaan, mutu analisis, lalu sertifikat menentukan berat, lalu ada daftar ukuran. Kita akan lihat satu persatu anak-anak ya. Yang pertama ada dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan ini dokumen perdagangan luar negeri yang dibutuhkan untuk melakukan perdagangan ke luar negeri atau ekspor barang ke luar negeri. Apa saja macam-macam dokumen pengangkutan? Ada Bill of Lading, Airway Bill, lalu ada Railway Consignment Note. Nah, yang pertama, Bill of Lading. Dokumen penting yang memiliki sifat jaminan atau pengamanan dalam kegiatan perdagangan internasional melalui jalur laut. Oke. Lalu ada Airway Bill, ini adalah dokumen perdagangan luar negeri yang berupa tanda terima yang dikirimkan melalui jalur udara. Dan ada Railway Consignment Note, ini adalah dokumen yang digunakan untuk mengirim barang-barang ke luar negeri dengan menggunakan kereta api dari satu negara ke negara yang lainnya. Jadi beda-beda ya anak-anak semuanya ya. Lalu ada invoice. Nah, ini adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifatnya penagihan. Misalnya, berapa biaya yang perlu Anda keluarkan, berapa biaya yang bisa Anda tarik, dan bukti untuk penyelesaian beberapa jenis masalah dalam proses ekspor impor ini. Invoice juga menjadi tagihan atas jasa-jasa baik yang Anda berikan ataupun Anda dapatkan. Invoice ini dalam jasa import resmi dibedakan menjadi 3. Jadi invoice ini ada 3 ya. Ada pro forma invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Nah, ini contohnya masing-masing. Kita lihat pro forma invoice. Ini adalah sebuah invoice atau faktur yang menjadi bukti sah dan dapat diterima bahwa telah terjadinya syarat-syarat dalam proses jual beli. Dengan adanya invoice ini, perizinan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jadi ketika pro forma invoice ini sudah diterima dan disepakati bersama, maka otomatis sah secara hukum sebagai bukti adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama baik oleh penjual ataupun si pembeli, baik oleh pihak eksportir maupun pihak importir. Lalu ada commercial invoice. Ini adalah invoice yang berisi keterangan akan detail jumlah barang, harga barang, perhitungan pembayaran, dan besaran hal-hal yang terkait di dalamnya. Dalam commercial invoice ini, faktor ini diberikan oleh penjual kepada pembeli yang nama dan alamatnya itu sama dengan letter of credit, ya, atau dokumen importir seperti angka pengenal impor, NPWP, dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Baik itu notaris, pihak penjual, pihak pembeli, maupun saksi-saksi yang berkepentingan di dalamnya. Jadi kalau luar negeri itu sudah semakin banyak ya anak-anak ya, karena kan dia menyangkut hukum masing-masing negara gitu. Jadi kalau letter of credit anak-anak tentu sudah tahu itu adalah alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekspor impor. Lalu ada consular invoice. Ini adalah jenis faktur yang terakhir. Ini adalah faktur yang diberikan oleh instansi resmi. Nah, biasanya ini pihak kedutaan atau konsulat perdagangan. Faktur ini sifatnya berbeda-beda ya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kenapa? Karena adanya perbedaan aturan antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya ada perbedaan prinsip dumping barang, ada perbedaan bea masuk, ada sistem penerimaan barang dalam sebuah negara itu sudah pasti berbeda. Jadi kalau consular invoice ini pihaknya ini yang mengeluarkan ini adalah instansi resmi. Lanjut, kita dokumen asuransi. Dalam pengiriman barang ya, resiko selama perjalanan itu tentu pasti ada ya, apalagi sudah lewat negara, dan akan menjadi momok yang cukup menakutkan bagi eksportir maupun bagi importir. Kenapa? Karena bisa kerugian waktu, bisa rugi barangnya, bisa rugi harganya, nilainya ya. Jadi kerugian waktu dan nilai barang itu adalah hal yang tentu perlu menjadi perhatian. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, asuransi ini sangat diperlukan. Dengan demikian, jika terjadi masalah dalam proses pengiriman barang, seseorang itu bisa tetap tenang karena kerugiannya sudah tercover oleh pihak asuransi. Sebagai pembuktian sebuah barang telah terlindung oleh asuransi, maka kita perlu adanya bukti bahwa pembayaran asuransi ini sudah dilakukan. Nah, bukti itu namanya polis asuransi. Lanjut, Certificate of Origin. Surat keterangan asal namanya ya bahasa Indonesianya.
Ini merupakan surat pernyataan asal muasal suatu barang. Jadi pihak bea cukai itu dapat menentukan apakah barang tersebut layak masuk atau tidak. Alasan dari adanya dokumen ini adalah untuk mencegah masuknya barang dari negara yang dilarang. Misalnya, berlian dilarang masuk dari negara-negara yang sedang dilanda perang, atau barang-barang dari Israel dilarang masuk ke Indonesia atas alasan tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi barang itu kita tahu nih asalnya itu daerahnya dari mana. Lanjut, daftar pengepakan. Daftar pengepakan atau packing list ini merupakan sebuah dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir ya. Di dalamnya ini terdapat informasi berupa uraian dari barang-barang apa saja yang ada di dalam pak tersebut, bungkus ataupun yang terikat di dalam peti. Daftar pengepakan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bea cukai sebagai alat untuk mencocokkan kesamaan barang yang didaftarkan dalam dokumen ekspor impor dengan fisik realnya. Jadi orang nanti akan checklist nih, ya oh ada ini, jumlahnya segini, sekian dan lain-lain ya. Lanjut, sertifikat pemeriksaan. Certificate of Inspection ini merupakan sebuah surat yang harus dilakukan oleh sebuah tim independen. Di sini, tim tersebut akan menjadi surveyor atau juru periksa suatu badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Badan resmi ini juga harus merupakan sebuah badan yang dikenal dalam dunia perdagangan internasional. Ya, tugas dari tim surveyor ini adalah memeriksa berbagai hal barang yang akan dikirim. Misalnya kondisinya, jumlahnya, mutunya, ataupun bagaimana barang tersebut di packing. Ya, jadi itu diperiksa. Lalu ada sertifikat mutu. Certificate of Quality merupakan hal yang berikutnya yang diperlukan ketika mengurus ekspor impor ataupun ketika menggunakan jasa impor resmi dari Jakarta. Nah, hal ini penting untuk memastikan barang yang akan dikirim sesuai dengan standar beberapa pihak. Sertifikat mutu ini dapat dibuat di laboratorium perusahaan ataupun badan penelitian yang independen. Nah, kalau di Indonesia, sertifikat mutu ini bisa dimintakan kepada pihak BPOM ataupun MUI dan juga beberapa pihak yang lainnya. Lalu sertifikat analisis. Kalau melakukan pengiriman berupa barang kimia, makanan, ataupun obat-obatan, wajib untuk memiliki dokumen analisa kimia. Hal ini untuk memastikan bahwa barang tersebut aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, dokumen ini bisa kita minta dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ataupun badan independen yang terkait dengan analisa obat, makanan, dan bahan kimia. Lalu ada weight certificate. Ini dokumen yang menerangkan berat dari barang yang akan kita kirim. Agar proses ekspor impor berjalan dengan lancar, maka barang yang hendak dikirim itu harus punya data sama dengan yang sama antara di keterangan timbangan, commercial invoice, dan letter of credit. Dokumen ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui berat yang sebenarnya, sehingga pihak penerima barang atau importir itu dapat menyiapkan peralatan pengangkutan yang dibutuhkan pada saat pembongkaran dan pengangkutan barang. Jadi kalau udah tahu nih jumlah berat barangnya itu berapa kilo, maka nanti pihak importir ya atau pihak yang membeli barang kita itu dia sudah tahu nih kita harus persiapkan mereka akan bawa apa. Misalnya mereka mau bawa truk atau mereka mau bawa apa gitu, terserah, tergantung dari beratnya benda ini yang sebenarnya itu berapa. Lalu ada daftar ukuran atau measurement list. Dokumen yang bersifat data-data mengenai ukuran yang hendak dikirim. Kalau tadi kan daftar berat ya, kalau ini berarti data ini meliputi panjang, tebal, diameter, volume, berat, dan lain sebagainya. Ukuran ini juga harus sama dengan persyaratan kondisi barang yang dicantumkan dalam letter of credit. Data ini digunakan selain untuk proses pemeriksaan kesamaan kondisi barang yang dikirim dengan pesanan yang diminta, juga untuk menghitung biaya angkut. Nah, anak-anak semuanya, itulah dia materi kita bab 11 tentang dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Sangat banyak sekali ya materinya hari ini. Satu bab langsung selesai dalam satu video pembelajaran. Baik anak-anak semuanya, minggu depan kita akan melanjutkan materi terakhir ya. Untuk pertemuan selanjutnya, video selanjutnya itu kita akan membahas bab 12 tentang kegiatan usaha. Anak-anak semuanya, jangan lupa like this video, komen dan share, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dan kesalahan. Kita jumpa di video materi berikutnya. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.